Halo adik-adik, nah gimana nih perasaannya untuk day 2 hari ini? Seneng nggak? Senang. Nah untuk itu sebelum kita mulai day hari ini, kita tagline dulu ya. Kalau aku bilang, tau kan yang kemarin? Kalau aku bilang CDT ITB 2003, jawabnya siap menjadi mahasiswa berkarakter. Oke ulang ya, CDT ITB 2023 siap Siap menjadi menjadi mahasiswa mahasiswa berkarakter. berkarakter. Oke, udah semangat banget nih. Nah, sebelum itu kita bakal ngulas-ngulas materi yang kemarin dulu nih. Nah, kita kan kemarin tuh udah belajar banyak banget ya. Ada kita mulai belajar mengenai games, ada draw yourself, ada juga tentang video dari Bu Rektor. Ingat nggak nama Bu Rektor kita? Enggak. Masa nggak ingat. Ibu Raini ya. Terus kemarin juga ada dosen yang inspiratif banget tuh dosennya, Pak Ayi. Nah, terus kita juga kemarin kan main role play kan, kita meranin jadi apa yang menuntut buat coping kemarin. Nah untuk itu kakak hari ini punya games untuk kalian. Tepuk tangan dulu. Nah game tersebut namanya You and I. Nah jadi, sini kakak bakal maparin gamesnya itu apa. Untuk games UNN sendiri, kakak ini nanti bakal milih dari kalian nih salah satu untuk nyebutin satu atau dua kalimat mengenai, bener banget, mengenai materi yang kemarin. Tapi diawalin dengan satu huruf, satu apa ya, satu alfabet. Contohnya gini, kakak nunjuk Agus pakai huruf B. Nah jadi Agus itu ngomongnya satu kalimat atau dua kalimat. Contoh, beradaptasi adalah suatu yang bla 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 bla. Nah gitu. Nah sekarang kakak nunjuk Bagas deh. Coba pakai huruf S. Apa ya? Stres itu bisa bikin kita jadi nggak senang dan sulit menerima materi. Oke, bener banget ya. Nah itu games UNI tadi. Nah udah semua kan ya? Ya, Oke, sekarang kita mau nonton yang seru-seru dulu nih. Teman-teman pada suka nggak sih kalau disuruh nonton gitu? suka dong. Nah, kita bakal ada namanya nonton video Kim, Rocky, dan Genta. Oke, kita tonton dulu videonya. Oke, seru banget ya nonton videonya. Nah, ingat nggak tadi ada apa aja sih karakter yang di sana? Ada Kim, Kim, Rocky, sama kita. Genta. Nah, di sini kakak pengen nih kalian semua itu untuk melempar pensil. Ada yang punya pensil nggak, pensil? Pensil. Enggak apa, langsung aja. Nah, ini pensil ya. Nah, kita punya kotak ini, kotak. Nah, jadi kalian nanti silahkan lempar pensil ini ke kotak ini. Nanti masuknya kemana? Nah, kalian bakal meranin salah satu dari tiga karakter tadi. Oke, bisa dilempar dulu. Oke, siapa ini? Oh, ternyata dapatnya Kim. Kim yang cewek ya padahal ya. Oke, selanjutnya apa? Nah kan kalian kan udah dapat nih kelompok kalian. Terus kalian juga udah dapat tadi habis melempar pensil itu dapat buat menjadi karakter apa. Nah kalian dapat karakter Kim tadi kan ya. Sebelum kita lanjut, kita bakal ada studi kasus teman-teman. Nah studi kasusnya kalian nonton dulu deh video ini. Oke, bagus banget kan videonya. Nah, menurut kalian nih, nah studi kasusnya yang pertama, menurut kalian masalah apa sih yang dialami oleh Kim, Genta, dan Rocky? Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, menurut kalian nih, tindakan apa yang harus dilakukan oleh Kim, Rocky, dan Genta yang korelasinya dengan jenis-jenis coping yang kita pelajari kemarin? Nah terus yang terakhir nih, menurut kalian tindakan apa sih yang harus dilakukan oleh Kim, Rocky, dan Genta itu udah tepat atau belum ya? Jika tidak, nah silakan untuk kalian itu PR-nya memberikan saran. Oke, silakan dari kelompok kamu deh untuk menyampaikan kesimpulan dalam 2 menit.
gimana itu karakter dari mereka dan kesimpulannya itu bagaimana sifat mereka. Boleh kamu untuk Kim. Kim itu bagaimana, dia itu udah baik atau belum? Kalau belum apa? Kim itu sepertinya belum, karena sifatnya belum sesuai dengan salah satu prinsip air. Oke, karena dia belum beradaptasi. Oke, bener banget nih. Tepuk tangan dulu dong untuk Bagas. Oke, terima kasih ya Bagas ya. Udah menonton dengan sangat baik dan menyimak dengan baik juga. Nah, setelah itu kita bakal ngapain nih teman-teman? Kita bakal mempelajari lagi untuk jenis-jenis coping. Nah, sini kakak bakal ngejelasin lagi nih, apa itu jenis-jenis coping yang perlu kalian dalami bareng-bareng. Nah, yang pertama namanya accepting responsibility, yaitu meningkatkan kesadaran akan peranan diri dari suatu masalah. Nah, kita tuh teman-teman punya 3 namanya trikotomi kendali, yaitu lingkar kendali, yang di luarnya lagi itu namanya lingkar pengaruh, dan yang keluarnya lagi lingkar peduli. Jadi apa maksud tiga-tiga ini teman-teman? Nah, pertama, mengambil peran dari hal-hal yang dalam lingkar kendali. Jadi untuk lingkar kendali kita sendiri, kita yang mempunyai perannya, kita yang harus mengatur bagaimana apa yang harus kita lakukan. Terus yang kedua, berikhtiar dan menerima hal-hal yang dalam lingkar pengaruh. Jadi hal-hal lingkar pengaruh itu harus kita bisa filter sebaik mungkin agar tidak mempengaruhi tidak mempengaruhi mental kita teman-teman. Dan terakhir, melepaskan hal-hal yang dalam lingkar peduli. Jadi misalnya hal-hal tersebut nggak baik bagi kita, ya udah let it go aja, lepaskan aja gitu teman-teman. Itu yang pertama ya. Apa tadi namanya? Accepting responsibility. Benar banget. Berdiri dulu, berdiri. Kita tagline lagi. CDT ITB 2023 siap menjadi mahasiswa berkarakter. Oke. Nah, lanjut ya yang kedua. Teman-teman pada ngantuk nih. Yaitu seeking social support coping. Nah, dari katanya aja sih udah ketebak ya. Social support coping, yaitu upaya penyelesaian masalah dengan bantuan orang lain berupa, benar banget, social support. Jadi di sini teman-teman, kita tuh nggak bisa sendiri hidup di dunia ini. Kita perlu bantuan dari orang lain. Jadi social supportnya itu dapat berupa informasi, terus dukungan nyata, terus lagi benar dukungan emosional dari orang lain. Nah, boleh nggak teman-teman kasih contoh satu yang kita tuh memerlukan dukungan orang lain? Coba. Jadi tuh kalau di kuliah kita butuh teman buat cerita, berkeluh kesah, agar kita tidak stres sendirian. Nah, benar banget nih kata Bagas. Jadi temannya itu harus bisa saling simbiosis mutualisme. Jadi kita butuh dia untuk dengan cerita kita, nanti kita juga balik bantu dia kalau dia lagi susah. Benar banget. Terus yang ada yang ketiga namanya konfrontatif coping. Konfrontatif coping. Nah, ini agak riskan ya teman-teman ya. Kita tuh harus benar-benar bisa memperdalaminya, yaitu coping konfrontatif melalui pendekatan yang agresif dan beresiko. Jadi ini mahasiswa tuh harus mempelajari konfrontasi sehat dan asertif. Nah, jadi di sini maksud asertif itu adalah menyampaikan hal-hal yang menurut kita itu kurang baik, tapi tetap harus kita sampaikan, tapi harus menghormati perasaan dan menjaga hak-hak orang lain. Contohnya gini, kita tuh punya teman yang dominan banget nih dalam hal apapun. Jadi sampai urusan kita aja dia pengen ikut campur. Nah, tapi kita nggak boleh ngomong misalnya gini, kamu ini semuanya dicampur gini-gini segala macam. Nah, nanti dia sakit hati kan. Nah, di sini kita perlu namanya konfrontasi sehat dan asertif. Asertif itu komunikasi yang sehat tanpa menyinggung perasaan orang lain. Jadi kita bisa ganti gini teman-teman kosakata kita. Contohnya, kalau mereka terlalu dominan, kita bisa ganti dengan aku bisa kok nyelesain pekerjaan aku sendiri ini, aku pengen berusaha dulu. Nah, itu kan terkesan lebih elegan dan lebih sehat teman-teman, daripada kita harus bertengkar dengan teman kita sendiri. Terus yang terakhir namanya distancing coping. Dari katanya sendiri distancing. Teman-teman tuh pernah dengar kata distancing dari apa aja sih?
di hubungan tuh. LDR ya, Iya. ketahuan nih yang suka Aduh. pacaran. Nah, LDR, LDR sih, distancing. Yaitu kita tuh perlu mengambil jarak teman-teman dari permasalahan yang terjadi pada diri kita. Jadi kalau kita punya masalah, jangan langsung kita hadapi langsung, tapi kita ambil jeda, kita ambil waktu, ambil jarak buat menyiapkan kondisi diri yang lebih baik. Agar apa? Agar solusi yang kita hasilkan juga lebih baik. Kita bisa mempertimbangkan segala aspek, dapat melihat dari berbagai sudut pandang. Jadi keputusan yang kita ambil itu lebih efektif teman-teman. Nah, sekarang nih kita bakal validasi dari jawaban-jawaban teman-teman tadi nih. Apa ya? Oke, teman-teman, kita punya beberapa problem. Kalau misalnya UKT yang tinggi dan berkas daftar ulang yang banyak banget, itu kita harus melakukan coping apa teman-teman? Nah, bener banget, coping distancing. Jadi kan kita nih banyak banget nih berkas daftar ulangnya, kita juga pusing karena UKT tinggi. Kita perlu mengambil jarak. Agar apa? Agar kita juga nggak stres ya teman-teman ya. Kalau bahas UKT ini paling stres banget. Nah, oke, bla 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 bla, kelar. Selanjutnya kita bakal main, kita bakal nonton video. Tapi sebelum kita nonton video, tolong satu kelompok hitung dari A sampai E. A, B, C, D, E. Nah, udah kan? Nah, yang dapat A ke sini deh. A. Yang B ke sini, C ke sini, D ke sini. Oke, udah. Nah, untuk kelompok A, kakak tanya, kaki bebek itu ada berapa? Ada 2. Benar. Nah, karena kalian benar jawabnya, ini kakak kasih linknya untuk nonton video. Wah, ini apa tuh? Nah, silahkan dibuka dulu ya. Oke. Nah, udah nih. Terus, nah, untuk A, B, C sampai D tadi udah kan? Ya udah, kita kembali ke kelompok masing-masing. Nah, di sini tugasnya apa? Silahkan untuk kalian mendiskusikan dengan kelompok kalian masing-masing tentang coping tadi. Nah, tentang video-video yang kalian tonton tadi, silahkan berdiskusi. Apa aja sih yang perlu diskusiin? Pertama, menurut kalian yang dialami oleh Kim, Genta, dan Rocky itu apakah masalah yang mereka alami? Nah, yang kedua, menurut kalian tindakan yang dialami atau dilakukan oleh Kim, Rocky, dan Genta itu korelasinya dengan jenis-jenis coping tadi. Jadi teman-teman tuh hubungkan coping yang kita pelajari tadi dengan yang didapatkan oleh Kim, Rocky, dan Genta. Terus yang terakhir, apakah tindakan mereka sudah tepat teman-teman? Nah, itu untuk saran dari untuk kesimpulan dari kelompok kalian masing-masing. Oke. Nah, udah ya. Selanjutnya kita bakal lihat nih. Ada chattingan nih dari Rocky sama Kim. Wah, banyak banget ya lika-liku perkuliahan. Ya, terus kata si Kim, ya setuju, kita harus benar-benar paham atas apa yang harus kita lakukan nanti. Nah, gitu. Terus teman-teman, kita uji pemahaman kita. Seneng nggak diuji? Biasa kita kalau uji itu pasti tentang UTS, ujian dari kelas gitu ya. Sekarang kakak punya gamesnya itu namanya ranking 1 teman-teman. Siapa tepat dia menang. Sebelum kita mulai games kita, kakak pengen kalian semua itu berdiri lagi deh, berdiri. Nah, berdiri ya. Kita bakal seperti tadi, tagline 1, 2, 3. CDT-ITB 2023 siap menjadi mahasiswa berkarakter. Oke. Nah, di sini kakak pengen bacain teknis gamenya. Nah, pertama, tiap kelompok diminta untuk menyiapkan 10 kertas kosong HVS A4. Selanjutnya, kakak ini bakal membacakan soal-soal terkait video yang kedua dan tiap kelompok diwajibkan untuk menuliskan jawabannya di HVS kosong, teman-teman. Terus
nanti kakak akan menunggu 15 detik doang untuk setiap kelompok menjawab pertanyaan. Jadi nanti siapa yang bakal lebih cepat duluan ya. Nah setelah 15 detik perwakilan kelompok harus mengangkat kertas HVS dan untuk menunjukkan jawabannya. Jadi kita pengen adu-adu cepet aja ya. Ingat jawabannya itu langsung ditulis di kertas HVS. Nah, bagi yang salah, tak bacain ya, harus menyingkir dan berhenti di langkahnya, tak boleh lanjut lagi. Nah, terus yang benar bakal dipersilakan untuk melanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, dan siapa yang berhasil untuk paling akhir, dia bakal jadi pemenangnya. Oke. Kakak bacain dulu ya pertanyaannya. Silakan siapin kertas masing-masing dulu, siapin. Oke, udah. Nah, soal yang pertama. Apa yang ada di kantong kemeja Bapak dosen? Apa? Silakan. Tulis. Udah? Oke. Kamu jawabannya apa? Handphone. Handphone. Kita lihat aja jawabannya ya. 1, 2, 3. Salah. Ternyata jawabannya pulpen. Ada yang jawab benar? Nah, untuk kelompok A, B, C, D silakan lanjut ya. Untuk kamu, silakan langkahnya terhenti. Nah, lanjut. Berapa banyak orang yang pakai kacamata di sini? Ada berapa? Cepat. Ya. Oke, ada berapa jawabannya? Ada 5. Ada 5. Sayang banget untuk kelompok A salah lagi. Jawabannya adalah 4. Nah, oke. Sudah ya. Bla 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 bla. Oke, udah. Nah, silakan sampaikan satu orang deh. Satu orang yang paling berani, tolong sampaikan kesimpulan dari games adu cepat-cepat tadi dong. Nah, kamu boleh deh. Ya, kamu. Berdiri. Nah, silakan. Apa sih kesimpulan dari games kita cepet-cepet tadi kan? Ada kamu tuh pas nyari ada berapa orang yang pakai kacamata tuh kamu langsung berdiri lari lihat orang pakai kacamata di mana aja gitu. Nah, terus dari game tadi tuh kamu dapat apa aja? Dari game tadi tuh kita jadi melatih kefokusan dan ketelitian. Terus kita lebih saling mengenal. Iya, sampai-sampai teman kita yang tadi kita nggak tahu dia kenapa, kita jadi tahu. Oke, benar banget. Selanjutnya, nah untuk mempertajam pemahaman kalian, kita bakal pelajari materi lagi. Semangat nggak? Masih ya. Oke. Selanjutnya kita tuh bakal ada mempelajari tentang materi coping lagi teman-teman. Tadi kan kita udah belajar mengenai materi tentang accepting responsibility. Terus yang kedua tadi namanya apa? Seeking social support coping. Terus namanya coping konfrontatif. Terus yang namanya distancing coping. Dan udah jadi 4. Nah, selanjutnya kita bakal belajar lagi materi tentang coping teman-teman. Nah, di sini kakak bakal menjelasin ya. Yang pertama itu namanya planful problem solving coping. Jadi coping ini melalui pendekatan yang analisis, terstruktur, dan terorganisir. Nah, jadi bagi kalian yang emang suka hal-hal detail, kalian tuh kayaknya cocok banget deh untuk coping ini. Jadi setiap hal yang rencana yang kalian mau adakan tuh, kalian bikin teliti, bikin rundownnya, bikin analisis segala macam, agar masalah-masalah kalian tuh bisa sampai ke penyelesaian target, teman-teman. Nah, oke. Nah, salah satu tools yang bisa dipakai apa? Yang paling umum banget. Nih, nah bener namanya Smart Goals. Nah, jadi teman-teman, Smart Goal itu apa sih? Nah, Smart Goal itu kan ada berapa huruf sih? 5 ya? Ya, ada 5. Yang pertama namanya S.
yaitu specific and strategic. Nah, terus yang kedua M, measurable. Nah, jadi untuk yang pertama itu kalian tuh harus membuat goals atau tujuan kalian itu yang sangat spesifik, teman-teman. Nah, terus yang kedua untuk jangka waktunya itu untuk apa sih measurable? Measurable ini apa, teman-teman? Aku lupa. Terus ada A, attainable. Habis itu maksudnya tuh kalian pengen hasilnya apa aja, teman-teman. Nah, terus ada huruf R, result atau orientasi. Nah, terus yang terakhir ada time bound. Jadi untuk goals kalian yang spesifik itu, kalian juga harus menyiapkan waktu atau time bound yang benar-benar relate sama yang kalian lakuin dan step-step yang kalian jalanin, teman-teman. Nah, oke, tadi kan kita udah belajar nih tentang coping, tentang analisis SMART goals. Terus yang terakhir yang tadi kita belajar bakal sekarang ini adalah namanya manajemen waktu, teman-teman. Nah, dalam rutinitas mahasiswa itu tantangan tugas kan banyak banget nih. Nah, kalian kan mau tahu nih gimana chaosnya kakak-kakak tingkat itu kalau misalnya ngerjain laprak, ngerjain apa ya, jurnal. Nah, itu chaos banget, teman-teman. Apalagi kalau sambil kepanitiaan. Nah, itu kayak aduh, udah apa sih, udah jatuh ketimpa tangga lagi gitu. Apalagi kalau misalnya akademiknya hancur, teman-teman. Udahlah, kayak demot banget gitu. Nah, terus tantangan sama tugas kan banyak nih untuk, jadi kita tuh merasa tertekan, teman-teman. Nah, gimana sih caranya biar kita itu bisa untuk menghadapinya? Nah, kuncinya adalah apa? Grit dan manajemen waktu efektif dengan tujuan yang jelas. Nah, untuk apa sih? Agar produktivitas kita melonjak, stres kita mereda, kepercayaan diri kita terbangun, dan keseimbangan hidup kita terjaga, teman-teman. Nah, oke, sekarang kita ulang lagi ya. Apa saja sih yang kita butuhin atau hasil yang kita pengen dapetin dari manajemen waktu tadi? Apa? Coba. Ada 4 tadi. Tuh, ingat nggak? Enggak ingat. Ingat ya. Nah, ulangi lagi ya. Tentang pertama itu produktivitas yang melonjak. Jadi kita tuh makin bisa produktif, makin bisa ngejalanin dan fokus dengan hal yang kita lakuin. Terus juga kalau kita udah, yang kedua ya, kalau kita udah fokus, kalau kita udah nyelesain, kita tuh bakal lebih tenang, stres kita itu mereda. Kalau stres kita mereda, yang ketiga ini apa? Yang ketiga kita bakal pede, teman-teman. Misalnya, aku udah kelar nih jurnal, aku udah kelar nih laprak, yaudah aku santai datang ke lab. Jadi tinggal bawa jurnal aja nenteng-nenteng gitu, karena udah kelar kan malam tadi udah dikerjain. Nah, terus yang terakhir apa? Keseimbangan hidup terjaga. Ya teman-teman, kalau misalnya kita itu pengen sehat, jangan lupa olahraga. Nah, tapi kalau kita misalnya banyak ngerjain tugas-tugas, kita kan nggak bisa olahraga kan, teman-teman. Nah, jadi harus bisa manajemen waktu yang baik agar tugas-tugas kita itu bisa dikerjakan, kita juga bisa berolahraga. Nah, jadi kita itu bisa melaksanakan hidup yang seimbang dan terjaga gitu, teman-teman. Oke, kakak pengen tes lagi nih kalian nih. Masih ingat nggak tentang jenis-jenis coping? Mau nggak? Mau. Oke. Kalau misalnya nih problemnya itu kebingungan perihal kegiatan non akademik, apa sih yang bisa kita belum ya. Kita nonton video dulu deh. Tentang Kim, Rocky, dan Genta. Ayo tonton videonya. Silakan dicatat ya apa yang penting. Oke, udah. Keren banget nggak video tadi itu? Nah, video tadi itu dibikin sama anak-anak ITB loh, kayak kalian. Siapa tuh? Nah, ada namanya tim kreatif ya. Nah, untuk Kim nih, sebelum kita bahas lanjut, Kim itu
Nah, untuk problem tadi mengenai kebingungan perihal kegiatan akademik, kegiatan non akademik ya. Nah, coping apa sih yang dia bikin gitu? Ada yang tahu nggak? Ya kamu apa? Ah, bener banget. Seeking social support. Nah, jadi tadi kan Kim tuh kan pengen ngikutin kegiatan OHU ya, Open House Unit. Nah, tapi dia tuh masih takut, takut akademiknya tuh nggak jalan. Nah, jadi dia memerlukan support dari Genta dan Rocky, gimana agar akademiknya juga bisa jalan dan unitnya juga bisa jalan juga. Nah, dia minta support dan saran. Nah, support saran itu termasuk dari seeking social support, teman-teman. Nonton lagi deh, nonton lagi. Nah, nonton ya video yang terakhir kayaknya ya. Nah, boleh nonton. Oke, keren banget videonya. Nah, kita tuh punya challenge nih, teman-teman. Challenge yang ketiga. Apa tuh challenge ketiga? Di sini kakak bakal bacain ya tentang aturan-aturannya. Pertama, setiap perwakilan kelompok mengambil 5 kertas clue dari trainer. Clue berisikan tempat yang akan dikunjungi. Setiap kelompok diwajibkan untuk berdiskusi guna untuk eh, memecahkan clue maksimal selama 5 menit doang. Ya, cukup ya 5 menit ya. Nah, jika ada kelompok yang memecahkan clue tersebut lebih cepat, program kelompoknya diperbolehkan untuk memvalidasi lebih dahulu jawabannya kepada trainer. Jadi kan ada cepat ya. Nanti kasih ke kakak aja kalau misalnya jawabannya itu butuh divalidasi lagi. Nah, terus kelompok yang tidak mampu memecahkan clue dalam waktu 5 menit, maka jawaban clue akan diberikan kepada kelompoknya. Dan kelompok yang jawabannya itu sudah benar dipersilakan bagi tugas kepada setiap anggotanya untuk mengunjungi tempat yang sudah dipecahkan. Jadi kita tuh kayak jalan-jalan gitu, teman-teman. Nah, di tempat yang ada pada clue, setiap anggota kelompok akan menonton video yang telah dipotong-potong maksimal 2 kali pengulangan. Jadi ntar teman-teman bakal dikasih waktu untuk nonton, tapi cuma bisa 2 kali doang. Terus setelah menonton, setiap anggota kelompok diwajibkan kembali ke tempat semula untuk berdiskusi bersama kelompoknya masing-masing, mengurutkan video yang telah dipotong menjadi suatu video yang utuh. Jadi teman-teman bakal berdiskusi lagi ya, balik kelompoknya. Terus kelompok mengurutkan video yang telah dipotong menjadi satu cerita yang berurutan dan merepresentasikan satu masalah. Yang pertama, satunya masalahnya apa? Kedua, tindakan coping yang dilakukan itu harus apa? Terus yang ketiga, benar atau salah sih copingnya? Terus yang keempat, jika salah, apa tindakan yang seharusnya dilakukan untuk karakter tersebut agar lebih baik lagi? Nah, oke, silahkan kak. Pengen kalian untuk mengerjakannya sekarang. Oke, udah kan ya? Oke, silahkan kakak kasih waktu 5 menit deh buat berdiskusi. Nah, diskusinya tuh tadi tentang masalah apa yang dialami oleh Kim, Rocky, dan Genta, terus tindakannya apa, terus copingnya apa, terus copingnya benar atau enggak tuh. Nah, silakan. Oke. Oke, boleh kamu deh untuk mempresentasikan tentang hasil bagian video tadi gimana? Boleh presentasi selama 2 menit deh, cukup kayaknya. Jadi tadi tuh Oke, bener banget. Tepuk tangan dulu buat Bagas. Oke, kayaknya kurang semangat nih, pengen karena kita jamnya sore, pada ngantuk ya. Udah makan tadi. udah. Oke, kita berdiri lagi deh, berdiri lagi. Nah, kita tagline bareng-bareng ya. CDT ITB 2023 siap menjadi mahasiswa berkarakter. Oke. Keren banget. Nah, terus kita bakal ngapain nih teman-teman? Kita bakal belajar lagi. Mau nggak belajar lagi? Ya, anak ITB harus tetap belajar ya, walaupun terkenal dengan institut terbaik bangsa gitu ya. Nah, kita bakal belajar mengenai
positive reappraisal. Jadi itu apa sih positive reappraisal tuh? Itu berusaha memberikan makna positif terhadap situasi untuk bisa mengembangkan diri, teman-teman. Jadi di di jenis ini kita tuh namanya punya teknik, teman-teman. Namanya teknik reframing frame gitu ya, merangkai frame ulang. Membahas tentang apa? Pertama, masalahnya itu di luar kendali kita, teman-teman. Terus apa sih yang harus kita lakuin? Nah, yang pertama itu merubah emosi menjadi hal yang lebih nyaman, teman-teman. Jadi kita harus bisa mengubah sudut pandang kita dari hal itu yang jelek banget, buruk banget, tapi kita harus bisa mengambil sudut pandang lain, teman-teman. Ternyata ini loh, aku dikasih masalah gini gitu. Dan kita tuh yang kedua lah, melihat dari sudut pandang yang bermakna positif, teman-teman. Jadi kalau teman-teman gini, contohnya misal teman-teman dikasih tugas untuk menyelesaikan 10 soal kalkulus. Nah, mungkin bagi yang merasa sulit bakal bilang, aduh, aku nggak kuat banget, tugasnya banyak banget ya. Tapi coba teman-teman rubah sudut pandang, teman-teman. Ternyata aku dikasih 10 soal kalkulus tuh agar aku bisa menjawab di UTS nanti. Rupanya ternyata dosen aku tuh baik banget udah mempersiapkan aku tanpa aku sadari. Nah gitu. Terus selanjutnya itu namanya self controlling. Nah, pada topik ini seseorang tuh diberikan kesempatan untuk mengelola dan mengendalikan emosi mereka masing-masing, teman-teman. Nah, kan emosi itu adalah respon yang bersifat positif. Tapi iya benar, kan kita disuruh mengelola emosi nih. Nah, tapi emosi itu harus berupa respon atau yang bersifat otomatis dan spontan, teman-teman. Nah, terus metodenya mengidentifikasi emosi, memvalidasi emosi, memberikan jeda pada diri, mempertimbangkan reaksi yang muncul, dan mengekspresikan emosi secara tepat, teman-teman. Nah, terus ada namanya yang terakhir nih, namanya belum terakhir ya. Namanya asertif. Nah, sikap berkomunikasi dengan jujur dan tegas plus menghargai dan menjaga perasaan orang lain. Nah, tips untuk bersikap asertif nih aku kasih tahu ya. Yang pertama, kita itu mesti tenang. Nah, terus yang kedua, to the point dan clear. Terus positif non verbal. Terus I statement, dan terakhir be respect. Jadi contoh gini, seperti yang kakak bilang tadi, kalau misalnya teman kita itu suka nganggu kita nih, kan kita nggak boleh bilang misalnya, kamu kenapa sih nganggu aku? Nah, mungkin kita bisa ganti kata-kata kita dengan, menurut saya kamu sebaiknya melakukan pekerjaan kamu, bla 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 bla. Jadi hal tersebut lebih terkesan tegas dan juga tidak menyinggung perasaan orang lain. Itu namanya komunikasi asertif. Oke. Terus yang selanjutnya ada namanya escape dan avoidance. Itu adalah upaya menghindari masalah tanpa ada inisiatif untuk menyelesaikannya. Nah, topik ini tuh agak terbilang aneh ya, tapi bisa untuk dilakuin. Nah, berupa apa? Berupa prokrastinasi, yaitu menghindari tugas, menyibukkan diri dengan kegiatan lain di luar tugas. Jadi kita tuh nggak memfokuskan diri kita pada masalah tersebut, tapi kita mengalihkan perhatian kita pada hal lain gitu, teman-teman. Oke. Nah, kita nonton video yang tadi ya, kita bakal validasi jawaban teman-teman. Problem yang kita dapatkan dari Kim Genta dan Rocky tadi itu apa? Benar, nilai ujian mereka itu kecil. Nah, apa sih coping yang bisa kita lakuin di sini? Yang dilakuin oleh kita tadi apa, teman-teman? Benar banget, escape avoidance, yaitu mengalihkan perhatian. Jadi Kim tadi kan dia itu nilai ujiannya kecil, teman-teman ya. Tapi dia memilih untuk melakukan coping escape avoidance, yaitu tidak mau membahas lagi nilai kecilnya gitu, daripada dia sakit hati kan ya. Nah, terus yang kalau Genta ngapain tadi? Kalau Genta itu melakukan coping self controlling, teman-teman, menenangkan diri saat dapat nilai kecil. Jadi berusaha tenang agar dia itu nggak terbawa emosi. Terus yang kalau kita ngapain? Benar, positif reappraisal.
itu evaluasi penyebab nilai yang kecil. Duh, ngapain nilai aku bisa kecil ya? Nah, evaluasi. Oh, karena aku sering gini gini gini. Oh, karena sering nongkrong dan ngerokok gitu. Jadi aku nggak fokus sama belajar. Gitu. Terus, nah teman-teman, kita ada namanya social adjustment and grit. Tuh. Di sini Kak pengen jelasin dulu ya tentang materi ini. Jadi social adjustment itu seperti tindakan-tindakan yang dapat kita lakuin teman-teman. Kita tuh bisa melakukan manajemen waktu, grid, matriks, prioritas, dan self controlling pada diri kita sendiri gitu teman-teman. Oke. Nah, tadi kita ngomong grid terus ya. Grid itu adalah usaha untuk terus berupaya mencapai apa yang kita inginkan dengan konsistensi dan ketabahan teman-teman. Nah, usaha ya untuk terus mencapai apa yang kita inginkan tapi dengan konsisten dan tabah. Nah, hal ini tuh berperan sentral banget dalam mencapai tujuan kita. Namun, upaya itu sendiri memerlukan manajemen waktu yang baik, yang efektif. Jadi kita pengen punya tujuan nih teman-teman, pengen lebih baik. Kita susun dulu smart goal kita, apa sih tujuan kita, terus waktunya kapan. Nah, kita harus konsisten teman-teman dengan waktu yang kita buat itu. Nah, oke. Kita cek deh seberapa tekun kalian dengan how gritty are you. Nah, sini tuh ada beberapa metode penilaian ya. Teman-teman bakal nilai sendiri deh. Tuh untuk pertanyaan untuk pertanyaan nomor 1, 3, 5, 6 berikan penilaiannya tuh kalau misalnya 1 tuh sangat setuju, 2 setuju, 3 netral, 4 tidak setuju, yang kelima sangat setuju. Nah, untuk pertanyaan nomor 2, 4, 7, 8 berikan penilaiannya kalau 5 itu sangat setuju, 4 setuju, 3 netral, 2 tidak setuju, dan 1 sangat tidak setuju teman-teman. Oke, nanti jumlahkan ya poinnya itu dibagi 8. Nilai maksimumnya berapa? Nah, oke, kita mulai ya. Oke, pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang terakhir. Oke. Tepuk tangan dong untuk kita masing-masing. Nah, udah dihitung kan nilainya ya? Nah, coba dihitung, terus kita bagi sama 8. Karena tadi 8 pertanyaan. Ada nggak yang nilainya sini 5? Oh, kamu ya? Nah, 5 itu artinya sangat tekun sekali. Nah, ada nggak yang dapat nilainya 1? Nggak apa, jujur aja. Nah, berarti kamu itu masih kurang tekun, jadi harus belajar tekun lagi gitu ya. Nah, oke. Dan ternyata Kim, Genta, dan Doki sudah berhasil beradaptasi. Tepuk tangan semuanya. Oke. Nah, tapi perjalanan Rocky, Kim, dan Genta di ITB untuk berkembang masih sangat panjang. Nah, kok bisa ya? Kenapa bisa? Nah, kita tonton video ini ya. Tonton video lagi. Cekidot. Nah, oke, tepuk tangan dulu dong untuk video tadi. Nah, selalu ada tanah yang menanjak untuk sesuatu yang bernama puncak, dan selalu ada jalan yang berkelok untuk sesuatu yang elok. Itu kata-kata dari Rima Rumba. Tepuk tangan dulu untuk kata-katanya. Oke, sekarang berdiri lagi. Kita pengen bareng-bareng buat closing nih. Kita tagline sekali lagi ya buat CDT ya. Oke. CDT ITB 2023 siap menjadi mahasiswa berkarakter. Oke. Untuk sekian dulu ya teman-teman untuk materi. Terima kasih banyak udah mengikuti 2D ini dengan sangat sungguh-sungguh, dan jangan lupa buat CDT ini masih akan terus berlanjut. Tunggu aja ya gimana kabarnya aja, dan sampai jumpa. Oke.